Halo adik-adik mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah telah kurikulum. Hari ini saya akan berdiskusi tentang LK yang akan dikerjakan. Nah, eh, LK ini ada dua LK. LK yang pertama, LK analisis capaian pembelajaran dan perumusan tujuan pembelajaran. Jadi di sini adik-adik akan praktik untuk menyusun tujuan pembelajaran yang dilakukan dengan cara menganalisis CP atau capaian pembelajaran per elemen. Kemudian di eh, LK yang kedua adalah penyusunan ATP atau mengurutkan tujuan pembelajaran selama fase D dalam kurun waktu 3 tahun. Baik, kita langsung yang pertama dulu saja. Di sini ada aktivitas 1 atau LK1, analisis capaian pembelajaran dan perumusan tujuan pembelajaran. Di sini silakan ditulis namanya, nama guru adalah nama adik-adik, kemudian mata pelajarannya sudah jelas ya IPA. Satuan pendidikannya silahkan ditulis satuan pendidikan atau nama sekolahnya. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini ada CP per elemen. Jadi CP-nya adik-adik apa? Ditulis per kalimat di sini. Kemudian nanti dianalisis apa saja kompetensinya. Kemudian apa saja kontennya. Baru adik-adik menyusun tujuan pembelajaran. Yang eh, baris kedua juga sama ya. Jadi tulis CP-nya satu kalimat, kemudian analisis apa saja kompetensinya, apa saja kontennya, dan dianalisis tujuan pembelajarannya. Oke. Ada penjelasannya di halaman kedua dan halaman ketiga. Ada penjelasannya, silakan adik-adik pelajari dengan lebih jelas. Ini adalah contoh pengerjaannya. CP per elemennya pemahaman IPA adalah pada akhir fase D, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Kompetensinya melakukan klasifikasi yang pertama, yang kedua mengidentifikasi, yang ketiga membedakan, dan yang keempat memisahkan. Kontennya makhluk hidup, benda tak hidup, sifat dan karakteristik zat, padat, cair, dan gas, perubahan fisika dan kimia, dan campuran sederhana. Maka dari analisis yang dilakukan terhadap kompetensi dan konten, dibuatlah tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat melakukan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Peserta didik dapat melakukan klasifikasi benda tak hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat padat. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat cair. Peserta didik dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia, dan yang terakhir peserta didik dapat memisahkan campuran zat. Nanti setelah semua CP per elemen, jadi tidak hanya CP ini saja, tidak hanya kalimat ini saja, semuanya sudah dibuat tujuan pembelajarannya, maka beralih ke aktivitas kedua, di mana tujuan pembelajaran dari semua tujuan pembelajaran ini diurutkan kemudian dimasukkan ke dalam tabel berikut. Mana saja tujuan pembelajaran kelas 7 gasal, kelas 7 genap, kelas 8 gasal, kelas 8 genap, kelas 9 gasal, dan kelas 10 genap. Sehingga nanti jumlah total untuk kelas 7-nya 144 JP, kelas 8 juga 144 JP, kelas 9 128 JP. Di sini ada catatan untuk tujuan pembelajaran, diisi tujuan pembelajaran selama fase D 3 tahun dari LK yang sudah diurutkan berdasarkan lini masa pencapaiannya. Alokasi waktunya diisi dengan alokasi waktu per tujuan pembelajaran. Sehingga nanti total alokasi waktu itu sesuai dengan yang tersedia di tabel ini. Contohnya kelas 7 total alokasi waktu tujuan pembelajaran adalah 144, tidak kurang dan tidak lebih. Baik, itu saja penjelasan untuk LK1 dan LK2. Selamat mengerjakan.
setelah pengerjaan nanti adik-adik akan diminta untuk mempresentasikan dan kita akan berdiskusi bersama tentang tugas yang dilakukan. Tetap semangat. Sampai jumpa. Dah.